Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Saputri dengan NIM 2014030050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi laboratorium pendidikan. Baiklah, dalam administrasi laboratorium ini kita akan membahas 4 subtopiknya. Yang pertama yaitu pengertian administrasi laboratorium, yang kedua yaitu tujuan administrasi laboratorium, yang ketiga komponen administrasi laboratorium, dan yang keempat yaitu perangkat pengadministrasian alat dan bahannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian administrasi laboratorium. Nah, sebelum kita mengetahui administrasi laboratorium itu apa, baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan administrasi. Nah, menurut Herbert Eisenman dalam bukunya Administrative Behavior mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan dari sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan sedangkan menurut Liang Yi dalam bukunya yaitu unsur-unsur administrasi, kumpulan karangan itu mendefinisikan administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan-pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya yang bermaksud untuk mencapai tujuan apapun dalam usaha bersama dari sekelompok orang. Dan menurut Leonard DeWitt menyatakan bahwa administrasi itu sebagai suatu proses yang umum dalam sebuah usaha sebagai usaha dalam suatu kelompok, baik itu usaha umum atau pribadi, usaha pemerintah atau swasta, dan sipil atau militer dalam rangka skala besar maupun kecil. Nah, dari definisi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa administrasi itu adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau organisasi yang didasarkan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, administrasi laboratorium ini tidak hanya suatu proses pendataan atau pencatatan atau inventaris fasilitas dan aktivitas laboratorium, namun lebih luas lagi, yakni administrasi laboratorium merupakan suatu proses bersama untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium baik berupa pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat secara kelembagaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan laboratorium secara terencana dan sistematis. Yang kedua yaitu tujuan administrasi laboratorium. Nah, tujuan administrasi laboratorium adalah untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Nah, administrasi laboratorium ini meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium tersebut. Nah, yang pertamanya atau yang A yaitu inventasi peralatan laboratorium yang ada. Yang B-nya daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat-alat yang rusak, alat-alat yang dipinjam, dan alat-alat yang dikembalikan. Yang C-nya yaitu keluar masuk surat menyurat. Yang D, daftar pemakaian laboratorium, itu sesuai jadwal kegiatan praktikum dan penelitian. Yang E yaitu daftar inventaris bahan-bahan kimia dan non-kimia bahan-bahan gelas. Yang F yaitu daftar inventaris alat-alat mebel lainnya. Yang G, sistem evaluasi dan pengolahan. Nah, kegiatan administrasi ini adalah kegiatan rutin dan berkesinambungan karena itu sangat diperlukan dan dipersiapkan dan dilaksanakan secara teratur dan baik dalam setiap laboratorium. Yang ketiga yaitu komponen administrasi laboratorium pendidikan. Nah, secara standar terdapat 9 komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus laboratorium IPA. Itu ke-9 komponen tersebut ada sebagai berikut. Yang pertamanya buku inventaris atau buku inventarisir. Yang kedua
kartu stok. Yang ketiga, kartu peminjaman alat atau bahan. Yang keempat, buku catatan harian laboratorium. Yang kelima, kartu reparasi. Yang keenam, label. Yang ketujuh, program semester laboratorium. Yang kedelapan, laboratorium bulanan. Yang kesembilan itu daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS. Nah, untuk yang pertama yaitu buku inventaris atau inventarisir laboratorium. Nah, penggunaannya yaitu yang pertama, buku inventarisir ini merupakan daftar yang memuat semua barang yang berada di labor IPA yang dipakai dan ada hubungannya dengan kegiatan praktikum di dalam laboratorium tersebut. Nah, yang keduanya yaitu inventarisir dilakukan minimal sekali per semester. Nah, yang kedua, kartu stok. Nah, cara penggunaan kartu stok itu yang pertama, kartu stok merupakan catatan pergerakan transaksi keluar masuk suatu barang yang terdapat di dalam labor tersebut. Nah, yang kedua, kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan alat atau bahan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, pencatatan di kartu stok dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Nah, yang ketiga yaitu kartu peminjaman alat atau bahan. Nah, cara penggunaannya yaitu yang pertama, kartu peminjaman alat atau bahan ini berisi daftar alat atau bahan yang diperlukan atau yang digunakan oleh suatu kelompok orang atau oleh guru yang bersangkutan untuk melakukan sekali praktikum dan ditujukan kepada laporan. Nah, yang kedua, pencatatan di kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan setiap akan melaksanakan atau melakukan praktikum tersebut. Yang keempatnya yaitu buku catatan harian laboratorium. Nah, cara penggunaannya yaitu atau aturan penggunaan buku catatan harian laboratorium itu yang pertamanya, buku catatan harian laboratorium merupakan buku yang berisi daftar kegiatan praktikum yang dilakukan di laboratorium tersebut. Dan yang kedua, pencatatan di buku catatan harian laboratorium ini dilakukan secara rutin yaitu dari hari ke hari. Nah, yang kelima, kartu reparasi. Aturan penggunaan kartu reparasi itu yang pertama, kartu reparasi merupakan kartu yang memuat informasi mengenai perbaikan atau reparasi suatu alat. Nah, yang keduanya, pencatatan di buku catatan harian laboratorium dilakukan oleh teknisi bila ada perbaikan terhadap barang-barang yang rusak dan dilaporkan kepada koordinator laboratorium tersebut. Yang keenamnya yaitu label alat atau bahan. Label alat atau bahan ini cara penggunaannya yaitu misalnya dengan catatan dengan aturan penggunaannya yaitu label ini berisi informasi mengenai nama suatu alat atau bahan yang berisi beserta informasi-informasi yang singkat lain yang dibutuhkan. Dan yang keduanya, label dicantumkan pada alat atau bahan yang terdapat di ruangan laboratorium tersebut. Yang ketujuh yaitu program semester laboran. Aturan penggunaan program semester laboratorium ini itu yang pertama, program semester laboratorium berisi daftar praktikum yang akan dilakukan di dalam laboratorium dalam kurun waktu 1 semester. Dan yang kedua yaitu program semester laboratorium dibuat dalam ukuran minimal A2 dan ditempel secara strategis di dalam ruangan laboratorium tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu laporan bulanan.
Aturan penggunaan laporan bulanan yaitu yang pertama, laporan bulanan merupakan daftar yang memuat kegiatan apa saja sih yang dilakukan di dalam laboratorium tersebut setiap bulannya. Dan yang keduanya yaitu laporan bulanan dibuat oleh koordinator laboratorium dan dilaporkan kepada wakil kurikulum dan wakil sarana prasarana kepada kepala sekolah. Yang ketiga, laporan bulanan dibuat minimal sebulan sekali. Yang kesembilan, yaitu daftar alat dan bahan sesuai LKS. Nah, aturan pemakaiannya yaitu yang pertama, daftar alat atau bahan sesuai dengan LKS berisi daftar yang ada dibutuhkan untuk melakukan sekali praktikum dalam satu kelas dalam periode tahun ajaran tertentu. Dan yang kedua, daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS dibuat paling lambat seminggu sebelum hari pertama di tahun ajaran baru. Yang ketiga yaitu fungsi dari daftar alat dan bahan sesuai LKS ini adalah untuk memastikan agar alat dan bahan sudah tersedia jauh hari sebelum praktikum akan dilaksanakan. Nah, fungsi lainnya yaitu sebagai landasan untuk pengajuan pembelian alat dan bahan laboratorium. Perangkat pengadministrasian alat dan bahan. Nah, secara standar terdapat beberapa komponen administrasi yang harus dipenuhi. Nah, berikut merupakan format yang mengenai komponen tersebut, yaitu yang pertama, buku inventaris atau kartu inventaris. Nah, keterangannya yaitu di sana tuh ada nomor, nama alat atau bahan, kode produsen yaitu nama perusahaan yang membuat alat tersebut. Nah, kondisi dan juga keterangan beserta informasi tambahan, misalnya kenapa alat itu hilang. Nah, yang kedua, kartu stok. Nah, kartu stok ini keterangannya ada spesifikasi, ada tanggal, ada keadaan masuknya atau jumlah barang yang masuk atau dibeli. Yang selanjutnya yaitu keadaan keluarnya dan juga keadaan persediaan. Nah, yang ketiga yaitu kartu peminjaman alat dan bahan. Keterangannya itu di sana ada praktikum yang keberapa dan judul praktikumnya apa, kelompoknya, nama anggota, kode, dan ditandatangani oleh ketua kelompok dan laboran. Ya, yang keempat yaitu buku catatan harian laboratorium. Keterangannya itu di sana ada nomor, hari dan tanggal, judul praktikum, kelas, jam, paraf ini diisi oleh paraf laboran, dan yang terakhirnya yaitu keterangan yang diisi dengan keterangan tambahan yang bisa dicantumkan di sana. Nah, yang kelima, kartu reparasi. Keterangannya itu di sana ada nama kartu, ada jenis kerusakan, komponen, harga, keterangan, lampiran pula, kwitansi perbaikan dan penggantian komponen. Nah, selanjutnya itu ditandatangani oleh teknisi atau laboran dan koordinator laboran IPA. Yang keenam, laporan bulanan. Nah, keterangannya di sana ada nomor, judul, kelas, demonstrasi atau praktikumnya, nama guru, ditandatangani oleh laboran, ketua laboran dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya dilaporkan setiap akhir bulan. Yang ketujuh yaitu daftar alat dan bahan. Keterangannya di sana ada nomor, judul, nama alat dan bahannya, jumlah diisi dengan jumlah minimal alat dan bahan untuk jumlah kelompok, dan yang selanjutnya itu keterangan diisi dengan tambahan informasi yang dicantumkan atau yang diperlukan. Yang selanjutnya ditandatangani oleh laboran, ketua laboran, dan kepala sekolah, dan dilaporkan setiap awal semester. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.